Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilam Tapiani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dengan program studi D3 Keperawatan 1B, NIM 10403062. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, yaitu adalah landasan pendidikan Pancasila, tujuan mempelajari Pancasila, rumusan Pancasila. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Penjelasan pertama, ada Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dengan isi Pancasila era kemerdekaan, Pancasila Orde Lama, Pancasila Orde Baru. Pembahasan nomor 2, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dengan isi sejarah lambang negara, bentuk lambang negara, larangan pengguna lambang negara. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat sebagai produk yang menangkap pengertian. B. Pancasila sebagai sistem satuan filsafat. Sarana kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organisasi. C. Landasan Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, landasan aksiologis Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. A. Pengertian etika sering dipahami di masyarakat sebagai sopan dan santun. B. Pengertian norma, perilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat dan buruk seseorang. C. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pancasila mengandung makna bahwa setiap aspek kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, menjelaskan tentang hakikat yang terkandung dalam Pancasila, isi materi muatan dalam sila-sila Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, menjelaskan tentang yang pertama, pengertian ideologi, yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan terakhir yang kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU XI 2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila, menjelaskan yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer. Periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Periode 1999, masa demokrasi Pancasila era demokrasi. Penjelasan yang kedua, konsepsi demokrasi, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, menjelaskan tentang yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan yang terakhir, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menjelaskan tentang pengertian paradigma Pancasila sebagai paradigma reformasi, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi, Pancasila sebagai paradigma dalam paradigma kehidupan kampus. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang pemersatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Demikian resum ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.